Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya, Kak Khairul di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas untuk seri penilaian akhir tahun. Oke, untuk tahun pelajaran 2022 ke atas. Jadi adik-adik nanti kalau menemukan soal ini di tahun-tahun selanjutnya jangan khawatir. Soal ini masih sangat akurat karena soal ini diperoleh dari Bank Soal Nasional yang dipakai oleh dinas-dinas pendidikan di seluruh kabupaten ataupun kota di Indonesia. Nah, kebanyakan seluruh dinas pendidikan itu menggunakan soalnya itu menjadi satu dari satu sumber, satu kolektif, sehingga adik-adik tidak ada ruginya untuk belajar dari channel kakak ini. Bahkan bila mana adik nanti beruntung 100% soalnya akan sesuai dengan soal yang kakak bahas pada kesempatan kali ini. Untuk mata pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yaitu ilmu pengetahuan alam untuk tingkat SMP untuk kelas 8 semester genap. Nah, ini adalah soal untuk kenaikan kelas ya adik-adik, penilaian akhir tahun. Apabila adik-adik ingin mendapatkan pembahasan soal lainnya atau request soal pembahasan yang lainnya, silahkan adik-adik komen di kolom komentar mau dibahaskan ataupun request pembahasan apa. Nanti akan kakak buatkan soalnya secepat mungkin. Dan bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe, bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah adik-adik, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Oke, soal yang pertama. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh titik-titik. Nah, ini adalah teori tentang tentang densitas massa jenis. A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Ya, A jawabannya. Inilah yang menyebabkan drum besi dapat mengapung di air karena massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. B ini bukan, B, C bukan, D bukan. Kita lanjut ke soal nomor 2. 4 ekor ikan berada di dalam kolam air seperti pada gambar berikut. Urutan besar tekanan yang dialami keempat ikan dari tekanan paling besar ke yang terkecil adalah titik-titik. Ingat, tekanan yang paling besar itu berada pada tekanan ikan ataupun benda hidrostatis yang berada di paling bawah. Oke, berarti di sini urutannya yang paling bawah adalah 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah yang do. A ini kebalik ya adik-adik. Ikan 4 ini lebih besar tekanannya daripada ikan 3. Cara bacanya seperti itu, ikan 3 lebih besar tekanannya daripada ikan 2. Ikan 2 lebih besar tekanannya daripada ikan 1. Soal yang B, opsi A bukan, B bukan, C juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gaya apung yang dialami benda sebesar titik-titik. Oke, di sini ada dua gambar ya adik-adik. Yang pertama adalah gambar A, yang kedua adalah gambar B. Gambar A, benda ini memiliki gaya 85 Newton, gaya berat 85 Newton. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam air, maka pegasnya ini, neraca pegas ini turun gayanya tinggal 60 Newton. Berarti gaya apung yang dialami benda sebesar gaya naik ataupun gaya apung yang dialami oleh benda, yaitu rumusnya adalah 85 dikurangi 60 sama dengan berapa adik-adik? Ya, 25 Newton. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pasangan alat dan prinsip kerjanya yang sesuai adalah titik-titik. A. Ada balon udara, hukum Pascal ini bukan. B. Hidrolik Archimedes bukan. C. Kapal laut ya, hukum Boyle bukan. D. Nah, ini tensi darah, alat tensi darah, hukum Boyle ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima benda yang berada di dalam air sedalam 350 cm
jika massa jenis air 1 kg per meter kubik dan gaya gravitasi 10 Newton per kg. Oke, ini ditanya tekanan hidrostatis. Nah, kalau tekanan hidrostatis rumusnya adalah P sama dengan rho GH. Oke, rho-nya massa jenisnya 1, gravitasinya 10. H-nya ini 350 Newton, 350 cm dirubah ke meter. 350 cm dirubah ke meter berapa Adik-adik? Ya, cm, desimeter, meter. Naik 2 tangga ya. Berarti kalau naik 2 tangga kita 1, 2, 3,5 meter dikali 3,5. Oke, 1 kali 10, 10 dikali 3,5, ini koma, dikali 3,5 yaitu 35 Newton per meter kubik, per meter persegi, atau PA, Pascal. Nah, nanti kadang di dalam soal itu adik-adik menemukan satuan dari tekanan itu Newton per meter persegi, atau kadang ditemukan juga Pascal. Nah, itu sama saja. Itu jawabannya adalah 35. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Perhatikan gambar percobaan berikut ini. Oke, ada sebuah percobaan. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik. A. Udara dalam botol A memuai terus sehingga tekanan udara dalam botol lebih besar daripada tekanan luar. Tidak, ini bukan. B. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara balon lebih kecil. Ini tidak. Kalau memuai itu seharusnya lebih besar, dan balonnya ini mengembang kok. Karena tekanannya terlalu besar maka menyebabkan balon ini mengembang. C. Udara pada botol A menyusut sehingga tekanan udara dalam balon lebih besar. Ini juga bukan. Yang D. Udara dalam botol B memuai. Oke, sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih besar, daripada tekanan luar balon. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7 adik-adik. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang tepat terkait peristiwa tersebut adalah titik-titik. A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Tidak. B. Yang mengangkut air dari akar ke daun itu apa adik-adik? Ingat, ya, itu adalah silam. Jadi silam itu yang mengangkat air dan sari-sari makanan dari dalam tanah melalui akar ke daun sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Kalau floem itu adalah jaringan yang mana mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Kita coba ya, kita analisis lagi. B. Jaringan silam memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Ya, jawabannya adalah yang B. Jaringan silam memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar organ pernafasan berikut ini. Oke, ada nomornya ya. 1, 2, 3, dan 4. Organ-organ pernafasan yang ditunjuk pada gambar di atas adalah 1. Trakea. 1. Trakea bukan. Langsung salah di sini, trakea bukan. Oke ya, berarti AB pasti salah. Sekarang ini yang C. 1 itu adalah bronkus, oke, benar. 2 alveolus, oke, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 3 itu yang ini. Bronkiolus ini bukan. 3 itu trakea. Terus yang keempat itu adalah bronkiolus. Oke, jawabannya adalah yang D adik-adik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Nah, ketika menemukan pernyataan, maka baca dulu soalnya. Fungsi hidung dalam proses pernafasan terdapat pada pernyataan nomor titik-titik.
1. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. Oke. 2. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Bukan. Ini adalah fungsi dari alveolus soal yang nomor 2 ini. 3. Mengatur kelembapan udara. Oke, benar. Menyaring partikel debu. Oke, jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Ya. B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah titik-titik. Silakan dipraktekkan adik-adik ketika inspirasi ataupun menghirup udara, apa yang terjadi? Ya, jawabannya adalah yang D. Berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk. Oke, dan berkontraksinya diafragma. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan adalah titik-titik. A. Aktivitas tubuh. Umur dan jenis kelamin, ini tidak. B. Suhu lingkungan, aktivitas tubuh dan jenis kelamin. Ya, jawabannya adalah yang B. Suhu lingkungan ketika dingin akan berbeda ketika suhu pernafasan itu di suhu yang panas. Kemudian aktivitas tubuh ketika habis berolahraga tentunya frekuensi pernafasan kita akan berubah kan menjadi lebih cepat. Jenis kelamin ini juga mempengaruhi. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oksigen yang dihisap pada saat bernafas dan masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk proses titik-titik. A. Difusi, B. Osmosis, C. Ekskresi, ataupun D. Respirasi. Ya, yaitu yang D. Respirasi. Kita lanjut ke soal nomor 13. Organ pernafasan yang strukturnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia adalah titik-titik. A. Hidung, B. Trakea, C. Alveolus, D. Paru-paru. Bukan. Jelas banget ya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 14. Paru-paru seorang pasien setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, tuberkulosis. Pasien tersebut terserang penyakit titik-titik. Nah, ini jelas banget ya. Mycobacterium tuberculosis itu adalah penyakit penyebab dari TBC. Ya, jawabannya adalah yang A. Kanker paru-paru bukan, pneumonia ini bukan, C. Do ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 15. Cairan empedu yang dibuat di hati merupakan titik-titik. A. Hasil perombakan leukosit. B. Hasil perombakan eritrosit. C. Hasil perombakan trombosit. Ataupun D. Sisa penyaringan darah. Apa kira-kira adik-adik? Ya, cairan empedu di hati itu merupakan hasil perombakan eritrosit, sel darah merah. Kita lanjut ke soal nomor 16. Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, ataupun D4. Nah, penampungan urin sebelum dikeluarkan itu di kandung kemih. Ya, kandung kemihnya yang mana? Ya, yang 4. 1 dan 2 ini ginjal ya adik-adik, yang ini, gambar ini. Bukan kandung kemih. Ya, jawabannya adalah yang 4, D. Kita lanjut ke soal nomor 17. Oke. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah titik-titik. A. Oksigen dan karbon dioksida. Tidak. Oksigennya kan enggak. Uap air dan oksigen. Tidak. Uap air dan karbon dioksida. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar struktur kulit berikut. Oke. Bagian yang berfungsi membuat dan mengeluarkan keringat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A1. Bukan. Epidermisnya bukan. 2 ini bukan. Sorry. 2 ini gambarnya. Ya, ini adik-adik jawabannya. Yaitu berfungsi untuk mengeluarkan keringat, ditunjukkan oleh soal nomor 2. 3 ini bukan. Ini bukan. 4 ini vena.
ada jaringan vena, jaringan darah vena yang berwarna biru itu. Kalau yang merah ini dari arteri. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 19. Perhatikan gambar struktur ginjal berikut ini. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah titik-titik. Yang nomor 5 yang mana? Ini. Oke. Nah, untuk nomor 5, ini gambar apa adik-adik? A. Pelvis renalis, B. Medula, C. Ureter, ini pasti salah. D. Korteks, ini juga bukan. Korteks itu bukan yang ini, ya. Berarti ini bukan, ini bukan. Medula ini juga bukan, ya. Jawabannya adalah yang A. Pelvis renalis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Bagian-bagian yang ditunjuk sekaligus dengan fungsinya yang benar adalah titik-titik. A1. Badan Malpighi menyerap kembali zat-zat yang diperlukan tubuh. Bukan. B. Tubulus contortus proximal menyaring darah. Ini tidak. D. C. Lengkung Henle. Yang 3. Menampung urin sesungguhnya. Ini bukan. D. Tubulus contortus distal. 4. Oke. Penambahan zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, jawabannya adalah yang D. Tubulus contortus distal. Yaitu untuk penambahan zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Apabila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau apabila ada koreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita terus berbagi ilmu dan sharing pengetahuan. Dan apabila ini adik-adik ada pembahasan soal nomor 21 sampai akhir, masih belum selesai, apabila adik-adik memerlukan pembahasan ini lebih lanjut sampai ada soal uraiannya juga, silahkan tuliskan di kolom komentar bahwasanya adik-adik memerlukan pembahasan soal ini dan akan segera kakak berikan. Atau apabila adik-adik ingin lebih cepat, silahkan cek di channel kakak, langsung cari, siapa tahu kakak sudah berhasil mengupload karena menuruti request dari banyaknya yang meminta kelanjutan dari video ini. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Nantikan di part kedua. Cukup sekian, dan apabila belum like, comment, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya ketika kakak upload materi. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.